Halo guys, welcome back to my channel ya. Balik lagi di channelku Roni Hartono Putra. Ya, kali ini aku akan bahas tentang Tesla atau teslaks.com. Nah, ini banyak banget nih yang tanya atau Bang Tesla gimana, Bang gimana. Kalau kita lihat Tesla ini 100% Amazonus ya, dan ini panel mingguan ya, teman-teman. Terserah kalian mau daftar apa kagak. Kalau yang udah daftar dari ini rilisnya 15 Agustus, dan Amazon Ngos itu mereka scamnya tanggal 13 Agustus. Nah, selang 2 hari mereka ganti website, dan ini websitenya Amazon Ngos itu sudah nggak bisa dibuka ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini tuh Amazon Ngos tuh nggak bisa dibuka. Nah, Amazon Ngos tuh nggak bisa dibuka, dan mereka Tesla ini cukup berani banget. Ketika kalian daftar, yang udah daftar Amazongos, otomatis datanya juga udah tersimpan. Nah, saya berharapnya kalian nggak tertipu 2 kali aja sih. Ya udah bilang kan, ini website mingguan. Kalau yang mau daftar ya silakan gitu loh. Nggak ada paksaan sama sekali untuk yang mau daftar tentang Tesla. Untuk WD masuk sekitar ya mirip Amazongos 10 menit. Mereka mulai WD jam 9 waktu Indonesia Barat, dan jam sampai jam 6 ya. Nah, di sini kalau di Amazongos ini pakai belakang, nah kayak gini. Coba di login berhasil ya. Saya bilang bahwa Ponzi itu berbahaya. Jangan pakai uang yang di luar uang dingin kalian. Kalau kalian pakai uang dingin ya otomatis itu udah main Ponzi ya, terserah aja. Yang udah ikut FEC cari website yang sekiranya bertahan lama. Yang ikut FVC udah sekitar 2 hari 3 hari, atau maaf 2 bulan 3 bulan, kalau udah dapat untung di FVC ya silahkan tarik sebanyak-banyaknya. Saya di sini tidak pernah melarang orang bermain apapun ya, karena itu hak anda. Orang mau main FVC ya silahkan gitu loh, jangan dibully lah. Ada yang saya di grup Facebook ya, e-commerce future FEC Indonesia lah ya. Itu ketika orang ngasih pencapaian, ada orang ngebully gitu loh. Ya itu terserah mereka kan, mereka kan punya kantor kan, jadi ya nggak masalah gitu loh. Nah, ini juga Tesla kayak gini, terkadang kita juga harus mungkin kesenangan orang beda-beda ya teman-teman, jadi jangan terlalu dipikirkan gitu loh. Kesenangan orang itu beda-beda. Ada yang memang suka nih dengan hal kayak gini, ya itu hak dan privasi mereka gitu loh. Kita tidak boleh istilahnya membodoh-bodohkan atau yang lainnya. Ya meskipun anda punya hak untuk menghina ya terserah sih. Saya nggak pernah, kalau misalnya ada FVC ya baguslah, pastinya mereka udah dapat untung bagus. Tapi yang masih belum dapat untung itu susah sih. Apalagi dengan beberapa yang apa ya, kalau bahas FVC itu saya tuh kadang-kadang bingung gitu loh, karena ada sebagian yang lancar WD, sebagian yang nggak lancar WD. Itu yang saya bingungkan gitu loh, kan mereka satu website kan, itu banyaknya yang larinya ke saya gitu loh. Ngapain? Saya juga bingung kan. Ada mentornya juga mereka kalau mentor pasti bilang jangan pernah bikin masalah, jangan pernah gini-gini ya. Kebanyakan ya gitu, semua Ponzi ya semuanya kayak gitu ya, meskipun dibungkus dengan beberapa ini Tesla ya. Anggota aktif komisi tingkat pertama adalah 30%. Wow, gila sih. Mereka ngasihnya 30% ya untuk mereka beli, terus kita bawahnya. Oke, di sini ada grup WA dan grup Telegram. Jadi nggak perlu saya share lagi grup WA grup Telegram. Nah, ini teman-teman, ini saya udah W3 ya 51. Ini saya jujur aja sih. Ini saya di endorse ya teman-teman. Saya di endorse sama mereka. Mereka ngasih saldo saya 300 sama VIP 1. Seriusan, saya di endorse. Ya ini cuma buat promosiin dan lain sebagainya, tapi saya bilang bahwa ya ini pun sih kalau bisa jangan ikut. Kalau kalian nggak punya skill sales, ya kalian nggak bisa jualan, nggak bisa gede-gede dan lain sebagainya. Kalau di sini kita lihat perangkatnya tuh 60 hari, ya sama jongos lah persis banget. Harganya 100.000, ada yang per harinya 8.000.
Nah, VIP satunya itu muncul ketika kita udah undang satu orang, penghasilan hariannya 4.000, total pendapatannya 24. Nah, ya kayak gini. Mereka mencatut nama pabrik terkenal ya di Amerika, tapi biasanya ini seminggu paling juga udah koit. Ini tanggal rilis tanggal 15, sekarang tanggal 20, ya tinggal 2-3 hari lagi koit. Serius saya ya bohong, ini 2-3 hari koit kok, yakin saya. Paling ya ini mentok seminggu. Website ini mentok seminggu lagi bisa jalan websitenya, belum penarikan dan lain sebagainya. Ya kalian pasti paham lah pemain Ponzi lah kayak gini. Ponzi yang sekarang yang bagus apa bang? Kalau FEC cari yang ada kantornya di dekat rumah kalian. Kalau nggak ada kantornya jangan daftar. Udah itu pasti akan susah kalian. FEC bagusnya kalau ada kantornya. Karena apa? Karena ada yang tanggung jawab. Satu. Tapi biasanya kalau mentor itu biasanya bilang, ya ini bisnis pasti ada resikonya, ada untung ada ruginya, pasti kayak gitu. Nah, kalau bisa kalian sama mentor yang ada di kantor FEC itu kalian kenal, kalian paham dia dan mereka bisa jamin. Banyak kok yang buka kantor FEC mereka ngejamin anggotanya biar balik modal, banyak ya kayak gitu. Karena memang kan banyak ya yang sebar isu lain sebagainya. Selagi itu masih ada kantor dan selagi Anda kenal mentor tersebut dan mereka biasanya itu ngejamin, otomatis bagus FEC. Kalau kayak gini sama Jongos, Tesla yang udah scam kayak gini yang nggak ada kantornya itu susah. LC Mining ada kantornya tapi bukan di daerah rumah kalian kan pasti. Shooter lumayan, saya udah 50 hari Shooter udah balik modal lah semuanya. Kalau di bawahan saya ada banyak yang all in di solo Shooter juga. Karena nggak ada yang nyangka Shooter itu bakal lama. Emi juga ya saya takutnya Emi ini bakal scam barengan sama kayak FEC, cuma itu. Terus Oscar sekarang pindah ke Exicom, maksudnya ganti nama doang. Ya kalau miliardari Tesla ini ya 100% sama Jongos. Orang ya saya bilang bahwa main Ponzi kalau lo nggak bisa nyari orang atau nyari member, lo cuma buang duit buat balik modal doang gitu loh. Ya kalau di Shooter ya lumayan lah udah 50 hari. Saya pikir yang dulu awal-awal beli yang 882 atau 3 sekarang udah balik modal, udah istilahnya udah gampang banget. Dan dulu promosiin Shooter ya gitulah main Ponzi. Saya bilang ke teman-teman Ponzi itu kalau bagus kalian kalau bisa bertahan lama, long life dan Anda menjadi pencetus salah satunya, saya pikir itu modalnya dikit dapatnya banyak. Jadi Shooter, FEC, LC Mining, terus apa lagi ya lupa saya. Emi mungkin banyak yang Emi yang bagus, banyak yang mereka dapat balik modal. Tapi ya resikonya gitu teman-teman. Kalau misalnya kita salah prediksi, otomatis cepat scam. Itu pasti banget. Dan itu saya tekankan sekali lagi, nggak ada jaminan ketika uang Anda aman di suatu aplikasi Ponzi, nggak ada. Yang ada hanya spekulan. Para pemain Ponzi itu spekulan. Ketika ada website Ponzi yang baru rilis, mereka tuh spekulannya apa? Semoga ini bertahan lama kayak FEC. FEC kan muncul Januari, hit awal Februari sampai Maret. Yang daftar waktu itu pertama kali saya pikir mereka saldonya udah 20 jutaan lah. Hanya modal 90.000, saldo segitu udah bagus banget. Udah dulu modal FEC sedikit banget. Gak ada yang pernah nyangka hal itu bisa terjadi. Shooter juga sama, gak ada yang bisa menyangka. LC Mining juga sama, yang udah balik modal lah dan sebagainya. Mungkin PLSX atau lain sebagainya itu hampir semuanya sama. Tapi PLSX itu kan Ponzi bulanan kan, paling mentok 2 bulan 3 bulan itu biasanya. Ya gitu teman-teman, gak ada yang menyangka ketika Anda bermain Ponzi ternyata Anda dapat uang dari situ. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Namanya Ponzi itu memang kalian harus gunain uang yang benar-benar dingin banget. 1, 2 tahu pasarnya. 3 paham website mingguan, bulanan atau yang lainnya. 4 kalian harus bisa nyari orang.
Kalau misalnya kalian nggak bisa nyari orang, udah hancur kalian di Ponzi. Iyalah, sistem Ponzi kan referral. Uang dari mana kalau bukan uang dari member? FEC bang berjalan sampai lama, ya itu FEC beda lagi dulu. Kalau FEC mah bagus, saya pikir bagus. Mereka tuh apa ya, kayak politiknya bagus. Jadi ada sebagian yang memang dipecah belah, sebagian yang lancar, sebagian yang enggak. Tapi menurut saya selama kalian ngikuti aturan dari mentor lancar, kecuali Lisa ya. Ya nggak tahu sih, banyak orang yang kayak gitu. Baik lagi ke Tesla ya. Kalau di sini kalau membuat isi ulang ya mirip banget sama Zongos isi ulang. Tinggal aja kalian tinggal quick pay atau isi ulang sekarang. Udah kayak gitu aja. Nah, ini tinggal ditulis aja Kris apa Permata Bang. Semuanya apa ya Ponzi, kalau pemain Ponzi mah gampang anjir. Memang ini nggak modal ya guys ya. Aku nggak modal. Kalau kalian kayak website kayak gini kalian modal, udah pasti rungkat. Kalau nggak bisa nyari orang. Kalau bisa website kayak gini itu website mingguan, jangan pakai modal. Saya sarankan jangan pakai modal tapi serbar link. Kenapa? Ya karena kita manfaatin itu. Saya bilang bahwa nggak semuanya website Ponzi itu bisa bertahan lama. Hanya tergantung para adminnya. Kalau adminnya mereka memang komit 2 bulan 3 bulan mereka pengen bertahan lama, itu bagus. That is good. Mirip kayak Oscar, mereka 1 bulan scam. Nggak tahu ini Exicom berapa bulan nih mereka bisa bertahan Exicom. Ya harus dipikirkan lagi buat teman-teman. Kalau memang mau terjun di hal kayak gini, saya tidak pernah melarang orang buat main Ponzi ya, saya nggak pernah kayak gitu. Ya itu kan hak Anda gitu, Anda main berarti Anda paham risiko. Karena harus pikir ulang, main Ponzi itu kalau untung kalian dapatnya banyak, kalau buntung ya udah hilangnya itu. Ini mirip banget ini Amazongos, kayak ini websitenya Amazongos. Karena udah masih ada template-nya, penarikan banknya masih ada, terus loginnya kalian mirip banget tampilannya dan lain sebagainya. Ini kalau dipencet juga lama loadingnya. Website mingguan lah ini. Nah ini tampilannya 100% Amazongos sih. Nah ini juga mereka 100%. Ya itu sih teman-teman, kalau review dari saya persis banget kan. Aja 20 pertama daftar XL dapat hadiah tunai 1000. Nah bisa itu persis banget. Ya terserah kalian, kalau misalnya kalian mau ketipu 2 kali ya terserah. Enggak teman-teman, saya juga sebenarnya malas main Ponzi, seriusan. Malasnya apa? Malasnya adalah kita bener-bener paham gitu, orang-orang paham resiko, mereka udah berani top up, paham resiko, tapi ya terkadang kita ada pikiran gitu loh. Kalau saya sendiri kadang-kadang ada pikiran nih orang-orang gimana gitu loh. Ya memang Ponzi itu dapat uangnya cepat gitu loh daripada yang lainnya. Di FEC ada yang per hari 10 juta kan, 20 juta kan, kalau mereka ada di kantor cepet kan dapatnya. Tapi mereka juga kerja keras nyari orang gitu loh. Peningkatannya 40% di FEC, ada target. Kalau nggak gitu biasanya gaji mingguannya tidak diberikan. Kalau nggak gitu, si mentor nih kalau misalnya ini makin hari makin turun, tutor kita bisa dihilangkan atau bisa diturunkan sehingga rabat kita itu nggak dapat. Biasanya gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya saya bilang Ponzi itu aman-aman kagak. Kalau kalau misalnya Anda memang saya ingin pelajari Ponzi lebih dalam, bikin video aja di TikTok, di YouTube, di Facebook tentang bahas satu aplikasi. Biar apa? Biar gampang kalian nyari audien, biar gampang kalian nyari klik. Saya tuh udah bosen guys main Ponzi. Kayak kayak gini loh. Kalau kalian misalnya
Kalau ini berbahas tentang keuangan ya. Kalau kalian nggak siap menerima uang itu, kalian nggak bisa gunain uang itu bakal habis, bakal lenyap. Gunain untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu namanya sadar finansial dan finansial, bebas finansial. Kalau misalnya nih tiba-tiba kalian main ponzi nih, untung nih dari FEC dapatnya setelah per hari 20 juta. Kalian bingung mau ngapain? 20 juta ini buat dibeliin apa ya? Gini. Pasti belinya apa? Mobil. Mereka nggak mau cari yang lebih produktif lagi. Buat apa kalau beli mobil? Buat pamer ke orang biar orang ikut. Itu flexing. Emang banyak yang seperti itu. Kalau kalian misalnya dapat FEC dapat misalnya 100 juta lah, ya beliin tanah lah. Iya kan, seharusnya pikirnya gitu, tapi realitanya nggak juga. Kalian dapat FEC per harinya misalnya 800.000 atau biasanya per harinya 1 juta. Kalian bergunain buat apa? Buat seneng-seneng. Kenapa kalian nggak mikir buat aset, hal yang lain yang lebih berguna? Karena memang uang itu uang panas gitu loh. Kalau kalian nggak bisa handle itu uang, bakal ngalir aja. Ini sedikit ilmu tentang finansial ya. Jadi kalau misalnya kalian punya dapat uang dari ponzi, saya pikir ke saham lebih bagus atau beli emas. Itu lebih bagus. Setelah itu emas itu terkumpul, kalian beli tanah atau beli peliharaan. Setelah tanah itu terkumpul, nah tanah itu bisa kalian kelola. Artinya apa? Aset kalian tetap masih ada. Kalau kalian uang ponzi kalian beliin motor buat cicilan motor terus cicilan mobil, itu hal bodoh gitu loh. Beli sesuatu hal yang sekiranya masih bisa digunakan atau masih bisa menghasilkan uang lagi. Uang dari FEC digunakan buat main ponzi yang lainnya, itu hal konyol seriusan. Ya boleh sih, boleh kalian berpikir kayak gitu, boleh gitu loh. Uang FEC misalnya udah untung dari FEC, kita puterin aja di ponzi-ponzi lainnya, siapa tahu beruntung kayak disuter lebih lama lagi. Banyak yang kayak gitu. Jadi mereka nggak hanya FEC aja, kalau misalnya FEC-nya hancur masih ada website yang lainnya kan. Biasanya gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Intinya uang itu jangan sampai digunakan pada hal yang tidak perlu, berujung flexing itu jangan. Ini bukan saya mengguru ya, mungkin ada banyak mentor atau tutor itu yang memang butuh flexing itu buat orang percaya. Kayak gini, misalnya kalian berpenampilan hal-hal konyol lah ya, di misalnya nggak ada orang yang tahu rekening saya misalnya ada 1M misalnya gitu, nggak ada orang tahu kan. Tapi kalau kita beli mobil, orang tahu, wah itu aset kita. Banyak orang yang kaya mendadak gara-gara FEC, tapi mereka flexing. Itu bener karena mereka tutor. Tapi apakah kayak gitu? Itu bakal kedetek loh. Kalau maksudnya kita bukan siapa-siapa, itu beda. Ketika orang kaya baru dengan orang kaya sungguhan itu beda penampilannya. Udah kalian cek aja gitu. Kalau bisa kalian atur aja keuangannya, jangan beli mobil lah. Bukan saya maksudnya gini ya, hal itu memang perlu, tapi saya pikir mobil juga nggak perlu-perlu amat. Mobil itu pajaknya mahal, apa cicilannya mahal, tapi kan di FEC per hari bisa 10 juta bang. Kenapa kita mikir kayak gitu? Ya kan kalian nggak selamanya di FEC kan. Iya kan, maksudnya kalian nggak selamanya di FEC, kalian nggak selamanya dapat segitu, nggak selamanya. Saya bilang aja kalau misalnya kalau mau merdeka finansial, jangan beli sesuatu hal yang tidak perlu. Ya takutnya ini yang saya takutkan ya, ketika itu terendus misalnya kayak OJK, terus misalnya kayak bea cukai atau pajak kita naik, itu yang ditakutkan. Kita beli suatu hal pasti itu ya, mungkin ada yang udah beli iPhone ya dari suatu aplikasi ponzi, atau yang udah beli mungkin mobil, iPhone atau barang-barang yang lainnya, ya itu udah terbeli ya sudah. Kalau yang belum beli ya kumpulin aja uangnya. Toh misalnya kalian belum pernah megang uang segitu besar kan,
hidup sederhana aja kalau menurutku itu lebih bagus, biar ngurangin kecemburuan orang atau kecemburuan sosial aja sih, hal kayak gitu. Karena ini sangat apa ya, kan kita nggak tahu ya isi pikiran orang. Saya bikin konten kayak ini kita nggak tahu audiens saya kayak gimana. Yang jelas saya pikir bagus ketika kalian sudah memiliki hal yang kalian anggap itu sebagai pendapatan tambahan, tapi jangan pernah lupakan bahwa itu belum tentu bisa selamanya. Makanya saya sudah nggak terlalu aktif di Ponzi karena saya sibuk banget bekerja, guys. Maaf banget, saya sibuk banget kerja ini. Ini saya ke Palopo, dari Banyuwangi naik kereta ke Surabaya, Surabaya ke Makassar naik pesawat, Makassar ke Palopo juga pesawat, Palopo ke sini naik bis lah atau travel. Taksi. Ya masa selamanya saya harus ke Ponzi, guys. Enggak lah, saya juga pengen suatu hal yang istilahnya ada perjuangan dikit lah. Itu aja sih dari video dari saya. Kalau mau gabung ya silakan, tapi ya ini paling seminggu lagi juga bubar, nggak sampai paling. Ini bisa bertahan 1 bulan bagus. Ini rilisnya tanggal 15 Agustus, sekarang tanggal 20, ya bentar lagi. Itu sih, thanks for watching.